Shalom saudara yang terkasih, kita kembali lagi dalam program Bagaimana. Kita belajar dari Kisah Para Rasul. Saat ini kita sudah sampai kepada Kisah Para Rasul ayatnya yang pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai yang 10. Saya bacakan ayat pertama dan sampai ketiga. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Lalu kita lanjutkan ayat 4 dan seterusnya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambilkan para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Kemudian ayatnya yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaannya. Saudara yang terkasih, di dalam Bagaimana hari ini kita menemukan ada dua kunci rahasia dari kesuksesan Rasul Paulus di dalam misinya. Ya, perlu kita sadari bahwa pelayanan bukan semata-mata tentang kita, apalagi melulu tentang kita. Tetapi yang terutama adalah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, serta taat. Betul bahwa bakat, kemampuan, dan talent itu penting, tapi yang terpenting, yang menjadi faktor utama adalah penyerahan diri kepada penyertaan Roh Kudus. Waktu Injil diberitakan di Listra, Paulus menemukan seorang anak muda yang bernama Timotius. Dan karena kesaksian hidupnya yang begitu baik, maka Paulus merekrut dan mengangkatnya sebagai anak rohani, lalu akan kemudian dipromosikan sebagai rekan kerja. Dan bisa ditebak, masuknya Timotius dalam tim pelayanan Rasul Paulus, masuknya Timotius di dalam tim pelayanan Rasul Paulus menjadikan misi memberitakan Injil ini bisa diberitakan secara efektif dari kota ke kota. Kunci keberhasilannya adalah Paulus menyerahkan diri penuh dan taat akan pimpinan Roh Kudus. Demikian pula waktu Roh Kudus melarang Paulus masuk ke Asia, mengarahkan pelayanan ke Makedonia, dan merupakan pintu masuk untuk memulai pelayanannya di Eropa lewat pelayanan di kota yang pertama, yaitu Filipi. Saudara yang terkasih, Paulus taat sehingga bisa menggenapi rencana Allah untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih, panggilan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi ternyata sampai detik ini, sampai hari ini masih relevan loh. Bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu perlu kita meminta agar Tuhan memberikan partner, rekan kerja yang sehati, sepikir, serta mau menundukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga pelayanan khususnya di Elion bisa berkembang secara dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, mari kita kobarkan semangat memberitakan Injil, mengabarkan Injil ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita menjadi bukan hanya mendoakan, tetapi menjadi jawaban doa untuk perluasan kerajaan Allah. Saya Budi Dermawan. Tuhan Yesus